Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballaga risalah wa addal amanah wa nassahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakahum alal millatil hanifatis samhah wa ala tariqatil wadihatil gharra wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa antum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sayyidul ayyam, di mana kita berkewajiban untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaat serta pertolongannya. Semoga kita semua teguh dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita istiqomah menjalankan syariah diakui oleh umatnya Nabi Muhammad sebagai umatnya Nabi Muhammad, sehingga kelak kita mendapatkan syafaat serta pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yaitu menjalankan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kematian dan telah menjadikan kehidupan dan kemudian menguji kepada kita siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka daripada itu, pada hari ini kita berada di penghujung tahun 2020, di mana berarti kita akan hadir yaitu di tahun baru 2021. Pada hari ini musim wabah corona yang telah menimpa kepada kita belum juga berujung pada titik aman, di mana menjaga protokol kesehatan merupakan bagian dari ikhtiar yang dapat kita lakukan untuk dapat memutus mata rantai penyaluran COVID-19. Tentunya memakai masker, menjaga bergerumulan, dan juga mencuci tangan kita di air yang mengalir merupakan bagian daripada ikhtiar yang dapat kita lakukan dalam menjaga protokol kesehatan. Lebih daripada itu, selain kita berikhtiar dalam menjaga diri kita juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memasrahkan diri kita dengan kita, yaitu mengungkapkan, menatapkan, menancapkan kepada diri kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena sesungguhnya ibadahku, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, tentunya bagaimana kita dapat menyikapi diri kita untuk bersikap yang baik, untuk menjadi orang yang bijak dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-uqala'u arba'atun, orang yang berbijak atau orang yang bijak memiliki 4 hal yang perlu dia perhatikan. Yang pertama adalah man taraka dunya qabla ayyatrukahu, yaitu orang yang mampu meninggalkan urusan dunia
sebelum dunia meninggalkan dia. Maka daripada itu, bagaimana ia dapat memiliki ilmu? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, juga dengan ilmu. Begitu juga perlu kita ketahui bahwa apa yang kita miliki adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikatakan bahwa Syekh Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi mengatakan al-malu adna darajati rizki, bahwa harta adalah nilai derajat rezeki yang terendah dari rezeki yang telah diberikan kepada kita. Wal afiyatu a'la darajati rezeki, sedangkan kesehatan merupakan rezeki yang tertinggi di antara rezeki yang telah diberikan kepada kita. Wassalahul abna'i, dan anak yang soleh merupakan bagian afdalu darajati rezeki, yaitu rezeki yang afdal yang telah diberikan kepada kita. Wa amma ridallah, adapun yaitu ridhonya Allah, wa huwa tamamu rizki au tamamu darajati rizki, yaitu rezeki yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dari rezeki yang telah diberikan kepada kita semua. Karena kehidupan ini sejatinya adalah ad-dunya lahbun wala'bun, dunia ini adalah permainan dan sandiwara, sehingga dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Bagaimana kita dapat menanam kehidupan ini dalam kehidupan kita, yaitu amal yang baik, amal yang soleh, yang bisa menghantarkan diri kita menuju kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tentunya ketika dikatakan innal hayata lan tu'tiyaka kullama tuhibbu walakinnal qana'ata taj'aluka tuhibbu ma tamlik, sesungguhnya kehidupan ini tidak akan pernah memberikan yaitu segala sesuatu yang Anda inginkan, yang Anda cintai, akan tetapi dengan kita berqanaah, kita akan memiliki rasa cinta yaitu terhadap sesuatu yang kita miliki. Lebih daripada itu, yang kedua adalah man bunya qabrahu qabla ayudkhiluhu, yaitu orang yang membangun kuburannya, orang yang mempersiapkan hidupnya sebelum ia dimasukkan ke dalam liang lahat. Yang dalam hal ini tentunya bagaimana kita bisa mengumpulkan amalan yang soleh, bagaimana kita dapat berbuat baik kepada orang lain, bagaimana kita bisa memberikan manfaat yaitu bagi orang lain, sehingga dikatakan la tahzan ala tayyibatika wa husni dhonika bil akhirah wa in lam yujad fil ardi man yakdiruha fa fis samai man yubarikuha. Jadi bahwasannya dalam kehidupan ini, ketika dikatakan kita terkadang ragu dalam suatu kehidupan, maka janganlah bersedih tentang kehidupan yang kita alami, tentang kebaikan yang kita lakukan, tentang perbuatan baik yang kita lakukan. Ketika kita tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia, mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kelak di akhirat, sehingga kita akan menjadi insan yang beriman dan teguh dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah man arda khaliquhu qabla ayyalqahu, yaitu orang yang selalu mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah lah dia pasrah, hanya kepada Allah lah dia beribadah. Maka itulah sebelum ia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menurut pandangan manusia, bukan menurut kacamata manusia. Karena kacamata manusia mungkin salah, kacamata manusia mungkin akan menjadi sesuatu yang relatif, sehingga ketika dikatakan nadratun nas laka mukhtalifatun, bahwa orang memandang pada dirimu mungkin tidak akan sama antara yang satu dengan yang lainnya. Man yaraka su', ada yang memandang Anda itu buruk. Man yaraka jayyid, ada yang memandang Anda itu baik. Man yaraka rafi', ada yang memandang Anda itu mulia. Wa wahdallah man yaraka ala haqiqatika, bahwa Allah lah satu-satunya yang memandang Anda, yaitu dengan hakikat yang Anda lakukan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ketika Anda melakukan kebaikan, maka Anda akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, ketika Anda melakukan keburukan, maka Anda pun akan mendapatkan keburukan. Waj'al hayataka lillahi kulluha, maka jadikanlah kehidupan Anda adalah untuk Allah, yaitu untuk mencari ridha Allah. Karena ridha Allah merupakan ghayatu amalina, merupakan tujuan daripada akhir cita-cita kita. Ketika takwa adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil, maka tentunya butuh persiapan bagi kita, butuh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempersiapkan kehidupan kita untuk dapat mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Dan yang keempat adalah man shalla alaihi man shalla
qabla ay yusalli alaihi, yaitu orang yang melaksanakan salat, istiqamah menjalankan salat sebelum ia disalati. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat wa man saluha saluha sairu amalihi wa man fasada sairu amalihi, bahwa salat merupakan amal yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila baik salatnya, maka seluruh amal perbuatannya akan berimbas menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang buruk salatnya, maka dia pun akan berimbas pada perbuatan yang buruk dalam amal yang lainnya. Maka daripada itu, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dilindungi, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, terjaga diri kita, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa antum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.